Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian di udara. Kita ketemu di internet gitu ya. Mmm, Walaupun ibu juga cukup menyayangkan karena kita tidak bisa ketemu secara langsung di kelas seperti yang seharusnya, atau ibu tidak bisa bertatap muka langsung dengan kamu, perkenalan gitu ya, mengenal kamu satu persatu. Tetapi ibu sangat bersyukur, ada kesempatan untuk, memperkenalkan diri ke kamu dan kita, sharing, topik-topik tertentu bersama, gitu ya. Jadi walaupun, kamu hanya bisa mendengar suara ibu melalui video ini, tetapi ibu berharap pesan yang ingin ibu sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik, gitu ya. Oke, sekarang Ibu Nancy akan memulai perkenalan karena kamu mungkin penasaran gitu ya, siapa nih yang dari tadi ngomong gitu ya. Nama Ibu, Ibu Nancy. Ibu merupakan konselor sekolah yang akan melayani di unit SMP gitu ya. Tahun ajaran lalu Ibu melayani di unit SD dan tahun ajaran ini dipercayakan untuk melayani di SMP. Jadi selama tahun ajaran ini dan juga ke depan kita akan bersama-sama menggumuli setiap pergumulan yang kamu rasakan, kamu alami gitu ya. Nah, Ibu itu lahir dan besar di Toraja, alias ya Ibu orang Toraja juga. Kemudian Ibu 5 atau 6 tahun yang lalu Ibu pernah memakai seragam yang sama dengan yang kamu gunakan sekarang. Ya, Ibu merupakan lulusan pertama SMA Lentera Harapan Toraja tahun 2015. Ibu lulus di tahun 2015. Setelah lulus dari SMA, Ibu menempuh pendidikan psikologi atau ilmu kejiwaan di Universitas Pelita Harapan, ya. Setelah lulus dari UPH, Ibu bekerja di SDH Daan Mogot ya di Jakarta. Kemudian di tahun 2020 Ibu pindah ke Toraja dan melayani di SLH Toraja, awalnya di SD, kemudian tahun ini di SMP. Nah, Ibu itu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan sastra, ya. Mulai dari puisi, Ibu suka membaca puisi dan menulis puisi, kemudian prosa atau drama gitu ya. Ibu suka nonton drama atau nulis skrip drama atau bahkan memainkan drama juga dulu zaman-zaman SMA. Itu salah satu eskul Ibu nih, drama dan juga teater gitu ya. Monolog itu seperti drama, tetapi kalau drama itu dilakoni oleh beberapa orang, kalau monolog itu hanya satu orang gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan sastra gitu ya, entah itu seni peran atau tulisan atau bacaan seperti novel atau cerita pendek, Ibu sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan sastra. Nah, ada satu motto gitu ya, ada satu quotes yang Ibu sangat pegang gitu ya, dari kalau tidak salah ingat sejak Ibu kuliah. Itu bunyi motonya atau bunyi quotesnya, akhir dari rencana Tuhan selalu baik. Jika belum baik berarti belum akhir dari rencana Tuhan. Ini adalah quotes yang sering kali menguatkan Ibu di masa-masa sulit ya. Nah, sekarang Ibu sharing quote ini mungkin bisa menjadi inspirasi kamu juga ya, atau mungkin bisa menjadi pengingat kamu bahwa ya Tuhan itu punya janji bahwa hal-hal yang Tuhan kerjakan itu selalu berakhir dengan baik gitu. Kadang kalau belum baik berarti itu belum akhir dari rencana Tuhan, jadi kita nggak boleh berputus asa. Nah, oke, itu adalah kenalan singkat Ibu hari ini. Kita akan berkenalan lebih jauh lagi ketika Ibu punya kesempatan untuk menyapa kamu satu persatu di dalam kelas, gitu ya. Oke, setelah tadi kamu mendengarkan perkenalan singkat dari Ibu Nancy, mungkin ada beberapa dari kamu yang masih bingung, masih bertanya-tanya, konselor itu siapa?
Mungkin terutama untuk anak-anak ibu yang baru bergabung di SLH Toraja di kelas 7. Konselor itu siapa? Apa yang beliau ajarkan? Ya, jadi anak-anak, konselor atau Ibu Nancy itu juga guru kamu. Walaupun ibu tidak mengajar mata pelajaran tertentu seperti guru-guru kamu, tetapi ibu memiliki tugas lain. Tugas ibu itu adalah mendampingi kamu, mendengarkan kamu, membimbing kamu, seperti itu. Tetapi tidak dilakukan di ruangan kelas, ya. Kebanyakan proses konseling itu memang kita lakukan di ruangan khusus, yaitu ruangan konseling, ruangan BK, bimbingan konseling, ada di samping aula. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kamu bisa jalan-jalan ke ruangan ibu. Ya, jadi konselor itu adalah rekan guru, gitu ya, yang membantu atau mendukung kamu dalam proses belajarnya kamu, dalam proses perkembangannya kamu sebagai remaja, dan dalam proses kamu mengenal diri sendiri. Konselor ini anak-anak, jangan kamu langsung memiliki stigma atau pemikiran negatif gitu ya ketika mendengar kata konselor, BK, guru BK. Selama ini kesannya guru BK itu adalah guru yang suka menghukum. Ketika ada masalah, pasti guru BK yang memberikan konsekuensi, menghukum, memarahi. Kadang memang akan ada saat-saatnya di mana Ibu Nancy akan menjadi marah. Sama seperti guru kamu di kelas, sebaik apapun guru kamu, selembut apapun guru-guru kita, akan ada saatnya di mana mereka menjadi marah. Tentu saja, setiap kemarahan itu pasti ada alasannya. Jadi kalau nanti kita ketemu gitu ya, kamu tidak perlu takut dengan Ibu Nancy. Kamu tidak perlu berpikiran bahwa setiap kali saya dipanggil ke ruangan konseling berarti saya bermasalah, berarti saya akan dihukum. Tidak. Ya. Ibu Nancy itu akan membantu kamu, mendukung kamu gitu ya. Kalau ada dari kamu yang mengalami kendala belajar, kendala fokus dalam motivasi, ibu yang akan mendampingi. Kalau ada dari kamu yang sedang bingung-bingung nih dalam masa remajanya, masalah pacaran, masalah orang tua, dan kamu membutuhkan pembimbing gitu ya, Ibu Nancy ada untuk membimbing kamu. Ya, atau ada dari kamu yang masih belum mengenal diri, terlalu mengenal diri gitu ya, belum tahu gaya belajarnya apa, belum tahu kepribadiannya apa dan lain sebagainya, Ibu Nancy juga bisa mendampingi ya. Jadi kesimpulannya, konselor itu adalah guru kita juga, tetapi beliau mempunyai tugas yang berbeda dari guru-guru pada umumnya gitu ya. Konselor ini punya keahlian khusus untuk melakukan konseling atau membawakan topik seminar, gitu ya. Nah, jadi ibu berharap penjelasan ini bisa membantu kamu untuk memahami siapa itu konselor. Anak-anak, ibu mengerti sekali bahwa tidak gampang untuk terbuka dengan orang lain gitu ya, apalagi mungkin masalah-masalah yang kita alami terkait dengan masalah pribadi, masalah hubungan, masalah pertemanan, masalah keluarga, pembulian, dan lain sebagainya. Memang sangat tidak gampang untuk terbuka atau menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain gitu ya. Karena kita khawatir nanti cerita kita bocor gitu ya, nanti cerita kita saya hanya cerita ke Ibu Nancy kok jadinya satu sekolahan tahu gitu ya, saya cerita ke Ibu Nancy tapi saya takut nanti saya dihukum gitu ya. Anak-anak, kamu tidak perlu merasa khawatir seperti itu, karena di dalam konseling sendiri ada aturannya gitu ya. Hal-hal yang kamu ceritakan ke ibu, itu ibu tidak akan ceritakan ke orang lain kecuali ibu mendapatkan izin dari kamu untuk menceritakannya ke orang lain. Tetapi selama kamu tidak memberikan izin untuk ibu membagikan cerita itu, ya maka ibu tidak akan membagikan cerita itu. Hal yang kamu ceritakan di dalam ruangan konseling hanya akan tinggal di dalam ruangan itu, tidak akan dibagikan kepada orang lain. Nah, sehingga kamu bisa berbagi ceritamu, apa saja yang ingin kamu ceritakan, apa saja yang kamu rasakan, tanpa perlu khawatir rahasiamu akan tersebar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi
Kalau kamu perhatikan di slide ini ada gambar gajah gitu ya. Gajah ini, seekor gajah itu selain belalainya yang seringkali membuat membuat dia terkesan unik ya, memang gajah unik ya. Tetapi kalau kita perhatikan telinganya, ya, telinga gajah itu besar sekali ya anak-anak, seakan-akan seperempat dari badannya itu adalah telinga. Nah, kalau ibu asumsikan berarti semakin besar telinganya seseorang ini, semakin dia bisa mendengarkan kita, ya. Nah, ibu merasa ibu ingin menjadi gajah untuk kamu, ya. Ibu ingin bisa memberikan telinga ibu untuk mendengarkan kamu, mendengarkan keluh kesah kamu, mendengarkan curhatan kamu, gitu ya. Supaya tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan jalan keluar sama-sama ketika kamu sedang menghadapi masalah. Seperti itu anak-anak. Jadi kapanpun kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kamu membutuhkan seseorang untuk membantu kamu menemukan jalan keluar, kamu tentu saja bisa menghubungi Ibu Nancy, seperti itu ya. Tentu saja Ibu berharap kamu menghubungi Ibu di jam sekolah gitu ya. Jadi misalnya kamu pengen ceritanya hari ini, tapi ternyata hari ini udah jam 11 malam gitu ya. Ibu merasa kamu bisa menunda ceritanya besok pagi. Ya, jadi kita sama-sama punya waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya masalahnya urgent dan kebetulan udah jam 4 sore, tapi masalahnya urgent sekali, nggak apa-apa. Kamu silahkan menghubungi Ibu. Ibu kalau available, pasti Ibu akan membalas pesan kamu. Nah, seperti itu. Yes, jadi Ibu Nancy berharap bahwa kalian semua, anak-anak Ibu yang ada di SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 bersama Ibu Nancy, Ibu berharap kita bisa menghabiskan masa-masa yang menyenangkan di SMP, gitu ya. Ibu Nancy tahu sebagai seorang remaja ada banyak sekali emosi-emosi yang kita rasakan, gitu ya. Kadang kita ingin diperlakukan seperti kakak-kakak, gitu ya, tetapi malah masih dianggap seperti anak kecil, gitu ya. Kadang kita juga masih diperlakukan seperti anak kecil, tapi sebenarnya kita sudah beranjak dewasa, sehingga kadang banyak sekali gejolak-gejolak yang muncul. Nah, Ibu Nancy berharap bisa mendampingi kamu di masa-masa kamu menghabiskan SMP ini, kamu melewati masa-masa remaja ini, gitu ya. Jadi let's be friend, gitu ya. Ibu Nancy berharap kamu tidak usah takut-takut sama Ibu. Kalaupun Ibu pernah marah, ya maklumilah, gitu ya. Karena guru mana sih yang tidak pernah marah, gitu ya. Percayalah, setiap guru yang marah, setiap guru yang menegur kamu, itu tujuannya untuk kebaikan kamu, anak-anak. Seperti itu. Jadi ya, Ibu dengan bangga memperlihatkan foto-foto ini ke kamu. Masih banyak foto-foto lainnya yang tidak sempat Ibu taruh di slide ini, banyak sekali, tapi foto ini Ibu Ibu harap bisa kita alami juga ke depannya. So, di akhir perkenalan Ibu akan membacakan satu quote yang menurut Ibu bagus banget. I cannot promise to fix all your problems, but I can promise you won't have to face them alone. Ibu Nancy tidak bisa berjanji setiap masalah yang kamu ceritakan kepada Ibu bisa Ibu selesaikan untuk kamu, gitu ya. Ibu tidak bisa menyelesaikan masalah untuk kamu ya nak ya, kamu yang menyelesaikan masalahmu sendiri. Tetapi Ibu akan mendampingi. Ibu Nancy tidak bisa janji selama dalam proses konseling setiap masalah yang kamu alami mungkin akan ada yang terselesaikan, mungkin juga ada yang tidak akan terselesaikan. Ibu tidak bisa janji karena Ibu bukan Tuhan, Ibu bukan pesulap yang bisa abrakadabra masalahnya selesai. Tapi kids, satu hal yang bisa Ibu Nancy janjikan, setiap kali kamu memiliki masalah, Ibu Nancy tidak bisa berjanji menyelesaikan masalah untuk kamu, tetapi Ibu berjanji untuk ada di samping kamu, menemani kamu, mendampingi kamu melewati masa-masa sulit itu.
ya. Jadi Ibu berharap jika masa SMP ini masa yang menyenangkan, Ibu berharap bisa berbagi masa yang menyenangkan itu bersama dengan kamu. Tetapi jika masa SMP ini kita menghabiskan dengan ya banyak orang yang memberikan energi negatif gitu ya, lingkungan yang sepertinya tidak terlalu sehat dan kadang membuat kita stres, marah, sedih, tertekan, Ibu Nancy berharap bisa menghabiskan masa-masa yang tidak terlalu menyenangkan itu juga bersama dengan kamu, ya. Jadi itu adalah perkenalan singkat Ibu Nancy tentang diri Ibu, dan Ibu Nancy juga sudah memperkenalkan secara singkat konseling itu apa, konselor itu siapa, sehingga Ibu berharap kedepannya kamu tidak bingung-bingung lagi, ya. Selanjutnya kita akan Ibu akan sharing satu topik yang menurut Ibu sangat menarik untuk mengawali tahun ajaran yang baru. Jadi Ibu berharap coba telinganya dipasang dengan benar, matanya, fokusnya, ya. Kamu boleh minum sambil mendengarkan, sambil snacking juga boleh gitu ya, selama mendengarkan topik yang akan Ibu Nancy sharingkan. So kids, be ready and here we go. Oke, anak-anak, pagi hari ini ada satu topik yang sangat istimewa yang Ibu Nancy rindu sekali untuk sharingkan bersama-sama dengan kalian, ya. Tapi sebelum Ibu masuk ke dalam materi hari ini, pertama Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu sangat mengerti bahwa sangat sulit ya untuk duduk dalam waktu yang tidak sebentar, kemudian mendengarkan, membaca materi yang ada di layar dan lain sebagainya. Tetapi Ibu berharap sekali anak-anak menggunakan waktu yang singkat ini untuk benar-benar mendengarkan, gitu ya. Siapa tahu dari sesi hari ini kamu akhirnya menjadi aware, kamu akhirnya menjadi sadar bahwa ternyata selama ini saya punya cedera mental, punya cedera hati, punya luka hati seperti itu. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan saya terluka secara mental, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya, ya. Jadi Ibu Nancy berharap walaupun mungkin agak susah, mungkin akan ada beberapa slide yang akan membosankan gitu ya, tetapi Ibu berharap kamu setia di dalam mendengarkan materi ini. Oke. Yap. Pagi hari ini topik yang akan kita bahas bersama yaitu cedera mental. Mungkin sebelumnya kamu belum terlalu familiar ya dengan istilah ini. Nah, kalau kita bedah dari kata per kata, cedera itu artinya terluka gitu ya. Tetapi cedera itu bukan penyakit. Ya, misalnya kamu sedang ada di kelas PI, kemudian kamu lari saat pemanasan, kemudian kamu terjatuh. Nah, itu biasa disebut cedera. Tapi cedera itu bukan penyakit gitu ya, bukan penyakit seperti kamu sakit asma, kamu punya gangguan paru-paru gitu ya, bukan ya. Jadi kebanyakan cedera ini itu tidak separah sakit ya. Jadi kalau misalnya Ibu coba untuk tingkatkan, ada sehat secara mental, ada cedera mental, lalu ada sakit mental ya. Biasanya orang-orang yang sudah sakit mental itu sudah membutuhkan profesional seperti psikolog atau psikiater. Tetapi kalau kita yang mengalami cedera mental, bukan penyakit tetapi ada yang terluka di dalam diri kita, itu istilahnya cedera mental ya. Mental itu artinya psikis kamu, kejiwaan kita, perasaan kita, pikiran kita, emosi kita, hati kita. Nah, jadi pagi hari ini kita mau kupas bersama, kita mau bedah bersama. Cedera mental itu, terluka secara mental itu seperti apa sih? Ya, oke. Nah, pertama-tama Ibu juga mau menginformasikan bahwa nanti di tengah-tengah sesi akan ada waktu break ya, sekitar 2 menit. Jadi tolong tetap fokus hingga waktu break itu. Nanti akan ada waktu break kok anak-anak. Oke ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi ya.
Nah, anak-anak, pernah nggak sih kamu mengalami isu-isu tertentu selama masa pandemi ini? Pandemi kan artinya kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, kita nggak bisa ke sekolah bahkan untuk bertemu dengan teman, kita nggak bisa keluar ke tempat wisata untuk refreshing dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak sekali isu-isu yang terjadi ya selama masa pandemi ini. Seperti orang-orang banyak mengalami kecemasan akan kematian gitu ya. Jadi takut nih, jangan-jangan aku kalau kena covid, kena corona, kalau aku nanti meninggal dunia gimana ya, kalau orang terdekat tuh meninggal dunia karena covid gimana ya. Itu namanya kecemasan, ketakutan gitu ya, ketidakpastian, tidak pasti kapan kita akan sekolah lagi, kapan covid ini akan berakhir gitu ya. Kemudian ada kemarahan karena saya nggak bisa bersekolah karena covid, saya nggak bisa ini itu karena covid. Kesepian, ada juga yang mengalami kesepian ya, karena harus berada di rumah hampir 24 jam setiap harinya. Kemudian kedukaan, ada teman-teman kita yang keluarga terdekatnya atau mungkin kerabatnya meninggal dunia akibat pandemi ini, tentu saja mengalami isu kedukaan, mengalami rasa kehilangan ya. Kemudian insomnia itu adalah nggak bisa tidur gitu ya. Jadi walaupun udah berbaring tapi pikirannya kemana-mana gitu ya, makanya istilahnya adalah insomnia, trauma dan lain sebagainya. Jadi coba kamu pikir-pikir gitu ya, selama masa pandemi ini isu apa yang saya alami ya, coba dikenali dulu perasaanmu, apa yang kamu rasakan. Ada nggak isu-isu tertentu seperti yang ibu sebutkan sebelumnya yang kamu alami juga? Nah, anak-anak, ketika tadi kamu sudah mencoba untuk bertanya ke dirimu sendiri, ada nggak ya isu yang saya alami juga? Selanjutnya ibu ingin mencoba untuk bertanya kepada kamu, apa kabar? Apa kabar kamu hari ini? Apa kabar kamu pagi hari ini? Banyak yang kalau ditanya gitu ya, kebanyakan jawabannya adalah I'm fine, miss. Saya baik-baik aja, kabar saya baik gitu ya. Padahal kalau kamu perhatikan gambar yang ada di layar ini, iya I'm fine gitu ya. Tetapi di tengah-tengah itu sebenarnya orang ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, dia mungkin sedang depresi, sedang sedih, sedang tersakiti, sedang bingung, sedang kesepian, merasa tidak dikasihi, dan lain sebagainya. Tetapi kadang karena kita enggan untuk mengungkapkan kepada orang lain hal-hal negatif yang kita rasakan, kita jadinya jawab aja, aku baik-baik aja. Kenapa ya kira-kira orang punya kecenderungan selalu menjawab saya baik-baik aja di saat sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, karena masalah mental gitu ya, masalah psikis, kadang kita tidak terlalu memperhatikannya, anak-anak. Kita kadang hanya fokus kepada masalah-masalah yang fisik, yang terlihat. Misalnya, coba kamu perhatikan yang ada di layar gitu ya. Berapa banyak dari kamu yang sudah puber nih, yang udah muncul jerawat ya, ada di wajah gitu ya. Berapa banyak dari kamu yang kalau jerawatnya muncul nih, kamu langsung merasa sangat tidak percaya diri. Kamu langsung searching nih di YouTube, obat total jerawat, toner, serum, apalah segala macam yang digunakan untuk menghapuskan jerawat-jerawat nakal yang ada di wajah ini. Ya, jadi kalau kita punya isu yang berkaitan dengan fisik, anak-anak, kita selalu melakukan mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi berapa banyak dari kita yang sebenarnya sedang kesepian, tetapi tidak ingin mengungkapkannya kepada orang lain. Sadar kok miss kalau saya sedang kesepian gitu ya, sadar kok bu saya kesepian, tapi saya enggan untuk mencari solusi keluar dari kesepian saya ini ya. Jadi kamu bisa lihat nih, kadang orang-orang itu cenderung lebih memperhatikan kesehatan fisiknya dibandingkan kesehatan
mentalnya. Atau contoh kedua yang ibu mau sharingkan, berapa banyak dari cewek-cewek nih sih, biasanya sih cewek-cewek ya mengalami isu ini, berapa banyak dari kita yang kalau misalnya berat badannya naik 1-2 kilo aja itu langsung stres gitu ya, langsung diet, nggak mau makan. Nah, berapa banyak dari kita yang langsung merasa insecure gitu ya, hanya karena berat badannya naik 1-2 kilo gitu ya. Jadi langsung nggak mau makan, langsung diet abis-abisan, langsung insecure abis-abisan. Atau anak-anak, berapa banyak dari kita yang sebenarnya hidup gitu ya di dalam keluarga, lingkungan keluarga yang tidak sehat gitu ya, atau biasa bahasa kasarnya tuh sebagai toxic family ya. Tetapi kita tidak ingin mencari solusi untuk keluar, bukan keluar dari keluarga gitu ya, untuk keluar bagaimana caranya saya mengatasi perasaan saya sendiri karena saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang sepertinya tidak bisa memberikan energi yang positif untuk saya ya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari orang tua siapa ya, dari orang tua mana, dari orang tua yang kepribadiannya seperti apa. Tetapi anak-anak, kalaupun Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga yang mungkin kurang sehat gitu ya, kita memang tidak bisa memilih, tetapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita berespon. Apakah kamu akan terus-menerus berlarut-larut menerima perlakuan, terus-menerus berlarut pasrah, atau kamu ingin keluar, mencari solusi? Oke, saya tahu nih kalau keluarga saya tidak sehat pola asuhnya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memberontak? Apakah saya harus lari ke rokok? Apakah harus saya lari ke game? Atau ada cara lain yang bisa saya lakukan ketika saya berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang sepertinya kurang bisa memperlakukan kita sebagaimana seharusnya, gitu ya. Nah, contoh yang kedua ini sama ya dengan contoh yang pertama. Orang-orang cenderung lebih mementingkan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Kalau kamu sakit fisik, kita bisa kapanpun ke dokter gitu ya. Kita bisa ke rumah sakit, ke klinik untuk mencari tahu saya sakit apa, lalu obat apa yang bisa saya konsumsi supaya saya bisa sehat kembali gitu ya. Tetapi kalau kamu cedera mental gitu ya, ketika kamu mengalami isu-isu seperti kesepian atau terjebak di dalam keluarga yang pola asuhnya kurang sehat ya, satu-satunya cara untuk keluar dari isu-isu mental anak-anak adalah dengan speak up atau berbicara. Orang lain tidak akan tahu kalau kamu sedang kesepian kalau kamu tidak ngomong. Orang lain tidak akan tahu kalau kamu sedang frustasi, sedang depresi misalnya, sedang sedih, sedang marah, sedang cemas, sedang takut, sedang kecewa, sedang tertekan. Kalau kamu tidak ngomong, ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami cedera mental, gitu ya, adalah dengan speak up, ngomong, bicara, katakan itu. Ke siapa? Ke siapa Bu saya harus ngomong? Banyak loh orang-orang yang sebenarnya menyediakan telinganya untuk mendengarkan kamu. Yang punya sahabat yang bisa dipercaya ya, kamu bisa cerita sama mereka. Tapi sahabat-sahabat juga nih yang diceritain cerita, tolong dong gak usah ember gitu ya. Orang tuh kalau cerita tuh berarti mempercayakan kamu kisahnya gitu. Gak usah ember, gak usah bocor gitu ya istilahnya anak muda sekarang. Kalau kamu merasa sahabat saya ini kayaknya kurang bisa dipercaya nih untuk masalah saya, kamu punya wali kelas ya, silahkan ajak ngobrol wali kelasmu. Ibu, bapak, saya mau cerita, bolehkah? Boleh sekali. Ya pasti Ibu Nancy yakin bapak ibu gurumu akan sangat-sangat terbuka kalau kamu ingin cerita. Atau kalau sepertinya wali kelas saya terlihat sibuk, atau sahabat saya nggak bisa nih, siapa ya? Saya pengen cerita ke siapa ya?
kamu selalu bisa datang ke ibu Nancy untuk bercerita. Kamu bisa menghubungi ibu, ya. Ibu, saya pengen cerita. Saya pengen cerita lewat chat, boleh. Saya pengen cerita lewat telepon, boleh. Saya pengen cerita di Google Meet biar bisa tatap-tatapan kita, boleh. Atau nanti kalau pandeminya sudah selesai, pengen cerita secara langsung di ruangan konseling, boleh, ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami isu mental, ya, cedera mental, terluka secara psikis adalah dengan ngomong, speak up, katakan. Karena orang lain bukan malaikat yang bisa mengetahui perasaanmu tanpa kamu ngomong. Oke, jadi itu ya dari dua contoh yang Ibu sudah sebutkan di atas. Ternyata kesehatan mental itu penting sekali anak-anak, karena sakit mental gitu ya, cedera mental itu nggak terlihat seperti penyakit fisik. Nah, sehat, orang yang dikatakan sehat secara sepenuhnya, manusia yang sehat ya, itu kalau 3 aspek di dalam diri mereka juga sehat gitu ya. Yang pertama, kamu sehat secara fisik, yang kedua kamu sehat secara mental, dan yang ketiga kamu sehat secara spiritual. Kalau ketiga aspek ini sudah sehat, itu artinya kamu adalah individu yang sehat secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jadi sebenarnya percuma ya anak-anak kalau kita sehat secara fisik tetapi mental kita sakit. Tetapi kita ternyata setiap hari mengalami cedera mental. Atau nggak baik juga kalau kita sehat, fisik sehat, mental sehat, tetapi ternyata spiritual kita nggak sehat. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan kamu individu yang sehat seutuhnya. Jadi Ibu ulang ya, individu yang sehat seutuhnya kalau ketiga aspek dalam dirinya itu memang sehat. Sehat secara mental, sehat secara fisik, dan sehat secara spiritual. Oke, anak-anak, Ibu rasa sepertinya ada nih beberapa dari kamu yang otaknya udah mulai panas gitu ya, atau udah mulai mengantuk. Ibu kasih waktu break selama 2 menit, kamu boleh perenggangan dulu gitu ya, atau kamu boleh minum dulu. Kita akan lanjut 2 menit dari sekarang ya. Silakan istirahat. Ibu akan coba putarkan musik ya selama 2 menit kamu istirahat.
Oke, waktu break kita sudah selesai ya. Ibu rasa kita semua sudah cukup segar lagi untuk melanjutkan topik kita pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sempat membahas bahwa satu-satunya cara untuk menjadi sehat secara mental adalah dengan mengkomunikasikannya, ya, mengungkapkannya. Nah, kadang cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang tepat gitu ya sebagai teman cerita kita. Memang ibu juga tahu bahwa di sekeliling kita punya banyak sekali orang-orang yang kita rasa cocok dengan kita gitu ya, cocok menjadi teman kita, seru orangnya. Di grup juga kadang kita sering chattingan, kita sering main game bareng gitu ya. Orangnya menyenangkan, orang-orangnya baik gitu ya. Tetapi memang untuk menceritakan pergumulan-pergumulan kita yang kita alami secara personal, secara pribadi, memang tidak semua orang gitu ya bisa menjadi tempat kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya. Apalagi kalau hal itu sudah masuk ke dalam misalnya masalah keluarga gitu ya. Kadang apa yang terjadi di dalam keluarga kita sebenarnya pengen banget nih ya untuk mengeluarkan unek-unek kita. Kita sebenarnya pengen banget nih untuk memiliki seseorang yang bisa berbagi beban ini bersama. Tetapi Ibu mengerti sekali kalau tidak gampang mencari orang yang tepat untuk mendengarkan cerita kita, ya. Karena kadang kita takut dijudge, kita takut dihakimi, ya. Misalnya kita cerita nih, terus teman kita yang mendengarkan ngomongnya, ternyata kamu dari keluarga yang broken home ya. Wah, ternyata papa kamu tuh kayak gitu ya. Ternyata kakak kamu tuh seperti itu ya. Wah, keluarga kamu ternyata begini ya, gitu ya. Kita takut untuk dihakimi, gitu ya, ketika kita cerita kepada orang lain, sehingga hal ini jadinya membuat kita untuk nggak mau cerita, ya. Jadi kayak, iya sih Bu, saya pengen sih cerita, saya pengen mengeluarkan beban hati saya, gitu ya, saya pengen cerita. Tetapi saya nggak punya orang-orang yang bisa saya percaya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Jadinya saya simpan aja Bu, gitu loh. Saya simpan aja untuk diri saya sendiri. Yang akhirnya lama-kelamaan beban yang kita tumpuk di dalam diri kita, anak-anak, gitu ya, itu lama-kelamaan dia akan menjadi berat. Ya, sama seperti tugas-tugas kamu. Kalau kamu numpuk tugasmu, ya tumpuk 1 nggak apa-apa nih, tunda 1 nggak apa-apa, tunda 2, 3, 4, 5, 6. Tahu-taunya udah jadi 40 tugas yang tertunda. Ya, jadi memang mungkin kita menunda-nunda untuk berbagi, mengeluarkan beban kita gitu ya. Tapi lama-kelamaan bebannya menumpuk di dalam hati kita, dan ya yang tadinya cuman cedera mental, karena sudah tertumpuk jadinya sakit mental ya. Jadi tapi ini Ibu sangat mengerti, makanya Ibu mengencourage lagi, kalau kamu merasa kesulitan untuk mencari orang yang bisa kamu percaya untuk mendengarkan kamu, untuk berbagi cerita, anak-anak, kamu bisa datang, kamu bisa menghubungi Ibu kapan saja. Kapanpun kamu ingin didengarkan, kapanpun kamu ingin berbagi cerita tentang mungkin bully yang kamu sedang alami, tentang teman-temanmu yang memperlakukan kamu tidak seperti yang kamu inginkan gitu ya, atau masalah apapun itu, kamu selalu bisa datang ke Ibu Nancy, kita cerita sama-sama, bisa ya. Sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk diam sejenak dan mulai berpikir gitu ya.
mulai mengidentifikasi, mulai mengenali perasaan yang kamu alami gitu ya. Karena kita nggak bisa tahu loh kalau kita apakah kita sedang cedera, apakah kita sehat, kita baik-baik saja, atau kita sedang sakit kalau kita tidak belajar mengidentifikasi, kalau kita nggak belajar mengenali jenis emosi saya sekarang ini gitu ya. Nah, coba kamu mengambil waktu untuk memikirkan apa yang membuat saya sedih dalam minggu ini. Pernah nggak kamu ngambil waktu untuk berpikir, dalam minggu ini apa yang udah terjadi ya, apa yang sudah saya lewati ya, dalam minggu ini apa ya yang membuat saya sedih ya. Apakah karena mama saya ngomel-ngomel, karena saya tidak cuci piring tepat waktu sehingga itu melukai saya? Apakah kakak saya marah-marah? Apakah mungkin teman saya melakukan sesuatu yang melukai saya, membuat saya sedih, atau banyak hal lain yang terjadi dalam minggu ini? Coba Ibu Nancy kasih kamu kesempatan untuk benar-benar belajar mengidentifikasi perasaan kamu, ya. Apa yang membuat kamu sedih minggu ini? Coba kamu list dulu, Ibu Nancy akan kasih kesempatan. Kamu boleh pikir-pikirkan dulu, apa ya? Nah, kalau kamu sudah berhasil mengidentifikasi atau kamu sudah berhasil mengenali hal-hal yang membuat saya sedih gitu ya, hal-hal yang membuat kamu sedih dalam minggu ini, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk sehat secara mental ya. Kita belajar mengenali apa yang kita rasakan. Karena kadang anak-anak ketika kita misalnya nih, kamu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya, terus kamu sedih gitu ya. Banyak orang-orang yang ketika mereka sedih ya kemudian mereka mengabaikan rasa itu gitu ya. Udah, aku sedih aja gitu loh. Tetapi tidak mengambil waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri gitu anak-anak. Jadi Ibu menyarankan untuk kamu mungkin setiap hari sebelum tidur, ketika kamu sudah selesai saat teduh gitu ya, sebelum menutup mata di malam hari, coba belajar mengidentifikasi perasaan-perasaan apa saja yang kamu alami hari ini. Apa yang membuat saya sedih hari ini? Apa yang membuat saya senang hari ini? Apa yang membuat saya kecewa hari ini? Apa yang membuat saya marah hari ini? Dengan latihan sederhana seperti itu juga salah satu cara yang bisa membuat kamu untuk keluar gitu ya dari cedera mental yang sering kamu alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa membantu kamu untuk tetap sehat secara mental. Nah, kalau tadi kamu sudah melatih diri untuk mengidentifikasi perasaan sedih, senang, marah gitu ya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira hal-hal apa saja di dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering menjadi pemicu cederanya kesehatan mental kita. Misalnya nih, jadi kamu bisa cedera ya, bisa terluka secara mental ketika kamu merasa dibully, cyberbully gitu ya, dibully di grup chat WhatsApp, dan itu melukai kamu. Ya, itu bisa masuk ke dalam cedera mental anak-anak. Ketika mama yang
atau papa yang marah-marah karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu bersosial media atau bermain game, kemudian mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menyakiti hati kamu, itu juga bisa menjadi luka mental, cedera mental. Atau ketika banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk nantinya, kemudian kamu merasa stres, kamu merasa frustasi, kamu merasa semakin malas gitu ya. Itu juga kamu cedera mental gitu ya. Jadi stres, frustasi itu bagian dari kita menjadi cedera secara mental, anak-anak. Atau kita yang merasa insecure dengan bentuk badan kita, warna kulit kita, jerawat-jerawat yang kita miliki, atau mungkin ya banyaklah hal-hal di fisik kita yang kadang kita merasa insecure gitu ya, karena kita membandingkan diri dengan orang lain, dengan sosial media gitu ya. Perasaan insecure itu juga bagian dari terluka secara mental, cedera secara mental gitu ya. Atau mungkin bagi kamu yang punya pacar gitu ya, terus pacarnya dari pagi sampai malam gak ngechat, gak nelpon gitu ya, kemudian kamu menjadi gelisah, menjadi frustasi seharian gitu ya, bad mood, itu juga termasuk ke dalam cedera mental anak-anak ya. Jadi kita tidak fit, kita gak sehat nih, mental kita tuh gak fit, gak sehat. Nah sehingga kamu perlu belajar untuk aware ya pada hal-hal di sekitar kamu yang bisa memicu cederanya mental kamu. Misalnya, kamu tahu nih, ketika kamu punya tugas yang menumpuk, gitu ya, kamu akan merasa stres. Jadi, kalau kamu udah tahu kalau tugas yang menumpuk itu bisa membuat kamu cedera mental, ya jangan tumpuk tugasnya, supaya kamu bisa tetap sehat secara mental. Atau ketika kamu tahu grup WhatsApp yang dibuat sama temanmu ini itu banyak membuli kamu, banyak mungkin menuliskan kata-kata yang tidak memberikan positif vibe gitu ya. Dan itu sering membuat kamu cedera secara mental, itu sering membuat kamu terluka ya. Kamu bisa keluar dari grup itu, atau mute grup itu, atau bahkan ya langsung leave aja dari grup itu gitu ya. Itu cara kita untuk menjaga diri kita sendiri, anak-anak. Jadi sebelum kita bisa menjaga diri kita sendiri untuk tetap sehat secara mental, kita perlu tahu hal-hal di sekeliling kita yang membuat kita bisa membuat kita terluka, bisa membuat kita cedera secara mental ya. Jadi penting sekali untuk tahu hal-hal di sekeliling saya, di sekitar saya yang bisa membuat saya cedera secara mental. Ada satu hal yang ini tuh signifikan sekali, atau ini tuh banyak sekali mempengaruhi kesehatan mental anak muda zaman now ya, yaitu sosial media ya. Kenapa? Karena sosial media ini anak-anak memang banyak sekali memberikan dampak yang positif ya. Ada banyak sekali dampak positif yang bisa kita dapatkan dari penggunaan sosial media. Tetapi anak-anak tidak jarang sosial media ini juga melukai kita secara mental, melukai kita secara psikis seperti itu. Contohnya seperti yang Ibu Nancy sudah bahas, ketika di sosial media kamu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain yang akhirnya membuat kamu merasa berkecil hati, membuat kamu merasa insecure, berarti sosial media ini bisa melukai kamu secara mental. Atau ketika kamu mengalami cyberbullying ya, itu juga bisa, itu akan membuat kamu cedera secara mental. Insomnia, karena kamu bermain terlalu lama di sosial media, bermain game terlalu lama sehingga kamu tidurnya jam 1, jam 2. Itu tidak sehat untuk kesehatan mental kita. Atau kamu tahu nggak sih, semakin lama kamu menghabiskan waktu di gadget, di sosial media, or di game gitu ya, semakin lama kamu menghabiskan waktu di sana, itu kamu
semakin memperpendek durasi fokus kamu. Jadi yang tadinya kamu tuh bisa fokus 10 menit, tetapi karena kamu akhir-akhir ini banyak sekali menghabiskan waktu di sosial media atau di games, akhirnya berkurang. Yang tadinya 10 menit sekarang bisa menjadi 4 menit. 4 menit kamu udah gak bisa fokus lagi. Ya, itu juga bisa membuat kamu tidak sehat secara mental. Atau kamu yang karena terlalu sibuk ya di sosial media, di games, yang akhirnya membuat kamu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda PR. Yang pada akhirnya ketika PR-nya atau pekerjaannya udah ketumpuk, kamu akhirnya stres. Ya. Jadi kenapa Ibu membahas sosial media ini? Karena sosial media ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Saking dekatnya bahkan ketika kamu ngambil handphone, membuka, menekan icon aplikasi, ya kamu langsung masuk ke dalam sosial media, gitu ya. Jadi Ibu mengingatkan, gitu ya, mengingatkan bahwa penggunaan sosial media itu memang bagus, gitu ya. Banyak sekali dampak positif yang bisa diberikan oleh sosial media ini. Tetapi ketika kamu tidak menggunakannya dengan bijak, maka justru hal yang baik ini nih, itu bisa malah menciderai, malah melukai kamu secara mental. Jadi perlu kebijaksanaan ya anak-anak ya, mulai dari sekarang untuk menggunakan sosial media. Anak-anak, kalau kamu lihat ada isu suicide ya, bunuh diri, ini marak di Toraja sekitar bulan Februari sampai April kalau Ibu nggak salah ya. Dan sedih sekali ya melihat banyak sekali pemuda-pemudi Toraja yang dekat dengan keputusan mengakhiri hidupnya, gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena mereka punya beban dalam diri mereka yang ditumpuk, yang tertumpuk, yang akhirnya mereka bingung, mereka nggak tahu gimana cara mengatasinya, gimana caranya. Karena bebannya udah menumpuk, udah frustasi, udah nggak bisa mikir lagi, gitu ya. Jadi jangan menumpuk beban-beban itu, ya, jangan menumpuk sampah-sampah jiwa itu, anak-anak. Ketika kamu merasa banyak hal yang membuat kamu tertekan, banyak hal yang membuat kamu merasa frustasi, kecewa, stres, yes, cari pertolongan, gitu ya. Atau jaga dirimu sendiri. Nanti Ibu Nancy akan sharingkan cara-cara yang bisa kita gunakan walaupun kita mengalami cedera mental di dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat, gitu ya. Nah, jadi Ibu mengencourage kamu, mendukung kamu untuk berani speak up. Isu apapun yang sedang kamu alami, speak up. Ya, cari teman untuk ngobrol, datang ke Ibu Nancy, datang ke wali kelasmu untuk ngobrol. Ya, anak-anak, jangan sampai kita jangan sampai itu udah menumpuk, pada akhirnya kita putus asa gitu loh, gimana cara menyelesaikannya. Padahal sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya kalau kita ngomong sama orang lain. Mungkin orang lain tuh bisa membantu kita, ya, tapi karena kita nggak ngomong, jadinya nggak ada yang akhirnya menolong kita. Jadi penting sekali untuk speak up, penting sekali untuk ngomong, mencari bantuan. Nggak masalah, itu bukan sesuatu yang memalukan, anak-anak. Oke ya. Sekarang Ibu Nancy akan sharingkan ke kamu kira-kira ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Ya, walaupun banyak sekali hal-hal di kehidupan kita sehari-hari yang sering melukai kita secara mental, secara perasaan gitu ya. Tetapi kita tetap punya cara untuk menjaga itu gitu. Kita tetap punya cara untuk merawat kesehatan mental kita. Yang pertama, Ibu sarankan untuk rajin workout gitu ya. Karena sekarang kita nggak bisa kemana-mana, ya udah workoutnya di rumah aja gitu ya. Percaya deh, dengan workout, dengan kamu lari, main badminton, yoga, atau mungkin hal-hal olahraga lainnya yang sering kamu lakukan, percaya sama Ibu, kita akan merasa fresh gitu ya. Jadi otak kita yang tadinya mumet hilang ya, seketika hilang karena kita udah seger nih,
Atau mungkin ketika kita workout gitu ya, perasaan yang tadinya marah, ada perasaan marah yang besar dalam diri kita, tapi karena kita udah lari, kita udah main basket, kita udah tendang bola, akhirnya itu semua keluar, anak-anak ya. Jadi percaya sama ibu, olahraga itu salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental kamu. Nah, yang kedua yang bisa kamu lakukan nih gitu ya, adalah mengurangi makanan yang kurang sehat seperti mie instan, snack, minuman berkola, ataupun makanan-makanan yang yang tidak sehat gitu ya, kurang sehat, dikurangi ya. Perbanyak makan sayur, perbanyak minum air putih, makan daging-daging yang seger gitu ya, atau sayur-sayur yang seger dari pasar. Itu bisa membantu kita untuk tetap sehat secara mental. Walaupun kayak apa hubungannya ya saya makan sayur segar dengan kesehatan mental saya? Ada, anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan hal-hal yang baik untuk tubuh kita, percayalah tubuh kita juga akan membantu kita untuk tetap merasa positif. Nah, gimana kalau kamu sendiri nggak mengasihi tubuh kamu, gimana tubuh kamu bisa membantu kamu untuk tetap positif, gitu ya. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan bersama adalah tidur yang cukup. Yes. Kalau udah jam 9, jam 10, stop main sosial media. Stop nonton drakor. Kalau kamu nanti jam 9, jam 10 kamu tetap nonton, nanti kamu ngomongnya, ntar deh jam 11 saya tidur, ntar deh jam 12 tidurnya, percaya sama ibu, kamu akan berakhir tidur di jam 1, jam 2 nonton drakor, main sosmed. Jadi kalau kamu tahu udah jam 9, udah jam 10, oke, saya akan berhenti. Saya akan meletakkan handphone saya akan bersaat teduh, dan saya akan tidur. Ya, karena orang-orang yang punya sedikit waktu tidur itu kurang bisa berpikir secara tenang ya. Yes, jadi tidur yang cukup, anak-anak. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi kita atau hal-hal yang kita senangi. Kalau ibu ya, ibu kan tadi ngomongnya ibu suka sastra. Nah, tiap kali ibu merasa ibu sedang cedera mental, ibu sedang terluka nih batinnya, ibu akan menulis. Ya, biasa ibu tulis puisi, biasa ibu Nancy menulis cerita pendek gitu ya. Dan ketika ibu melakukan hal-hal yang ibu senangi, hobi-hobi ibu, pada akhirnya emosi-emosi negatif yang tadi ibu rasakan itu akhirnya pergi sendiri gitu, karena ibu menggantikannya dengan hal-hal yang ibu senangi. Maka ketika ibu sudah melakukan hobi ibu, tanpa ibu sadari, energi-energi positif itu akhirnya menghampiri ibu. Nah, selanjutnya yang kelima, coba sesekali sempatkan menelpon teman, gitu ya. Di saat pandemi seperti ini, kita hanya di rumah, kita pusing dengan jadwal pelajaran, tugas yang semakin banyak dan lain sebagainya, gitu ya. Sesekali telepon teman-temanmu, gitu ya. Mungkin teman-teman di SD yang udah berbulan-bulan nggak ketemu gitu ya, telepon, ngobrol gitu ya. Sepupu-sepupumu yang mungkin ada di luar kota, ditelepon. Atau mungkin guru-gurumu gitu yang pernah mengajar kamu. Kalau memang guru-gurunya tidak bisa ditelepon, ya mungkin bisa dihubungi melalui chat gitu ya, melalui email mungkin. Jadi dengan menelpon orang lain ya, dengan berkomunikasi dengan orang lain, kita menjadi terkoneksi ya. Siapa tahu dengan nelpon teman kita yang tadinya kita cuman pengen ngobrol doang, akhirnya membuat kita curhat gitu ya. Akhirnya yang tadinya emosi negatif yang kita pendam akhirnya keluar juga ya. Siapa tahu, nggak ada salahnya untuk mencoba, dan ibu merekomendasikan ini ya. Yang keenam, belajar mengeluarkan beban dalam diri gitu ya. Mengeluarkan beban dalam diri ini bisa dilakukan dalam berbagai metode gitu ya. Bisa kamu ngomong ke orang lain, cerita. Kamu bisa menulis seperti ibu gitu ya. Kamu bisa menggambar. Jadi kalau misalnya kamu merasa
kesel nih, kamu merasa kesal dengan pacarmu, kamu bisa ambil kertas lalu menggambar, coba digambar tuh sosok pacarnya, atau kamu bisa menggambar abstrak gitu ya. Dikeluarkan bebannya anak-anak melalui apa yang metode-metode yang menurut kamu cocok untuk kamu. Atau kamu bisa rekam suara sendiri nih gitu ya. Jadi kamu ngomong, iya saya hari ini kesal dengan si A, dia ngomong gini 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 gitu. Dikeluarkan beban yang ada dalam diri kita. Itu akan sangat membantu kita untuk tetap sehat secara mental. Dan yang terakhir, yang Ibu akan rekomendasikan adalah jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada profesional gitu ya. Dalam hal ini kepada Ibu Nancy gitu ya, konselor sekolah. Atau mungkin kamu punya kakak rohani, atau mungkin ibu atau bapak pendeta yang ada di jemaat kamu. Silahkan, boleh sekali ya anak-anak. Jadi kalau kamu merasa aduh saya udah butuh nih curhat, saya udah butuh cerita nih, konsultasi nih ke orang-orang yang memang profesional di bidang itu, kamu punya kontak Ibu ya, silahkan. Kalau bukan kita yang tolong diri kita sendiri, lalu siapa? Ya kan Ibu Nancy nggak tahu kalau kamu sedang cedera kalau kamu nggak kasih tahu, tuh ya. Nah jadi Ibu Nancy merekomendasikan 7 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat secara mental. Anak-anak boleh memilih 1 atau 2 yang menurut kamu cocok gitu ya. Tapi kalau ada yang menurut kamu 7-7-nya ini bisa kamu coba, go ahead, silahkan. Nah ini adalah slide kedua dari terakhir ya. Sabar ya, kita akan segera selesai kok ini. Nah anak-anak sebenarnya di tokoh Alkitab pun ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami cedera mental. Percaya atau nggak percaya, Tuhan Yesus juga pernah mengalami itu, gitu ya. Coba kamu bayangkan ketika Tuhan dihina, ketika Tuhan ditolak, pasti Tuhan Yesus waktu itu merasa sedih, merasa kecewa, gitu ya. Di situ Tuhan Yesus pasti mengalami cedera mental, pasti Tuhan terluka batinnya, seperti itu ya. Nah, selain Tuhan Yesus, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga nih yang akhirnya pernah mengalami cedera mental. Oh ya, kembali ke Tuhan Yesus tadi, di malam dimana Tuhan Yesus ketakutan gitu ya, karena akan menanggung dosa kita ya. Malam di Getsemani, Tuhan Yesus mengeluarkan beban yang ada dalam dirinya kepada Bapaknya. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan kita teladan nih. Ketika kamu sedang mengalami emosi-emosi yang negatif, ketika kamu sedang cedera mentalnya, gitu ya, cari pertolongan, dikeluarkan bebannya, gitu ya. Nah, oke, kita move ke tokoh yang lain ya. Tokoh Daud, gitu ya. Siapa yang tidak kenal Daud? Pasti semuanya sudah setidaknya pernah mendengar kisah Raja Daud gitu ya. Raja Daud ini anak-anak semasyhur apapun Raja Daud, ternyata seorang raja pun sekalipun tuh pernah cedera mentalnya anak-anak. Nah, kalau dari Mazmur 36 ayat 6 dan 8 itu ngomongnya gini. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Nah, ini adalah tanda-tanda cedera mental ya yang dialami oleh Raja Daud gitu ya. Nah, selanjutnya ada tokoh Ayub juga gitu ya. Kalau kamu pernah mendengar kisah Ayub yang kehilangan seluruh harta bendanya, bahkan pelayannya, bahkan keluarganya, anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, serta dia sakit gitu ya dalam waktu yang lama, pasti dalam keadaan itu pasti Ayub mengalami cedera mental. Pasti dia mengalami ketakutan, ketidakpastian, kemarahan, kecemasan gitu ya. Nah, apa gunanya Ibu Nancy sharing hal ini ke kamu? Ibu pengen share ke kamu bahwa cedera, terluka,
secara psikis, terluka secara mental itu hal yang normal, hal yang wajar. Kenapa? Karena kita manusia, ya. Tetapi anak-anak tidak wajar, ya. Wajar untuk cedera secara mental karena kita adalah manusia, tetapi tidak wajar ketika kita tahu kita cedera, tetapi kita tidak mencari pertolongan. Nah, di Yohanes 3 Yohanes ayat 1, 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua, 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua itu dia ngomong gini, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul, gitu ya. Kalau kamu perhatikan di doanya Yohanes ini, dia mendoakan kita sehat, gitu ya, mendoakan kesehatan kita, tetapi di akhirnya dia juga ngomong, semoga kamu juga sehat secara mental, jiwamu juga sehat, ya. Soul itu kan jiwa. Jadi dari 3 Yohanes ini sedang ngomong ke kita bahwa penting sekali untuk menjadi sehat secara mental anak-anak, ya. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi kita juga perlu untuk sehat secara mental. Oke, ini adalah slide terakhir dari Ibu Nancy. Ini merupakan quote ya dari Menjadi Manusia tahun 2019. Ibu mengutip quote-nya. Ditulis kayak gini. Perasaan tercekik yang membuatmu ingin menyerah di akhir hari adalah pengingat bahwa menjadi tidak baik-baik saja adalah bentuk usahamu untuk menjadi manusia. Jadi kalau ada dari anak-anak ibu di sini yang sehari-hari mengalami cedera mental, mengalami luka batin gitu ya, entah itu karena dibully, karena kondisi keluarga, karena insecure, karena pandemi, karena pelajaran, karena pertemanan dan lain sebagainya, kemudian kamu merasa ingin menyerah gitu ya, kenapa kehidupan ini jahat sekali. Anak-anak ingat bahwa kita manusia, gitu ya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengontrol segala sesuatu. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana teman kita memperlakukan kita. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponi mereka, gitu ya. Kita juga tidak bisa mengontrol hal-hal di sekeliling kita untuk tidak mencederai kita secara mental, gitu ya. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut, gitu ya. Kamu nggak bisa mengontrol temanmu untuk berhenti membuli kamu, tetapi kamu bisa mengontrol dirimu untuk datang ke konselor tiap kali kamu merasa sedang dibully, gitu ya. Ibu Nancy berharap sekali bahwa anak-anak ibu setelah mendengarkan sesi ini kamu menjadi lebih aware gitu ya, bahwa penting sekali untuk sehat secara mental. Jadi ibu berharap kalau kamu mengalami banyak isu-isu negatif gitu ya, banyak emosi-emosi negatif dalam kehidupanmu sehari-hari dan kamu merasa saya ingin sehat Bu secara mental, sharing ke ibu, boleh banget. Kita cerita-cerita gitu ya. Dengan kamu cerita-cerita itu kamu setidaknya mengeluarkan beban kamu yang ada di diri kamu, apalagi kalau kita sama-sama bisa mencari solusinya gitu ya. Seperti yang tadi ibu bilang, ibu tidak menjanjikan solusi untuk semua masalah kamu, tetapi yang ibu bisa janjikan adalah ibu akan menemani kamu untuk melewati seberat apapun masalah yang sedang kamu alami. Well, yes, thank you very much karena kamu sudah mendengarkan dengan baik. Buat anak-anak yang setia mendengarkan sesi ini walaupun membosankan, ya. Thank you. Ibu berharap pesan yang ibu sharingkan hari ini itu bisa berimpact positif untuk kamu. Dan ibu menunggu kamu cerita-cerita kamu di kemudian hari, gitu ya. Ibu menunggu kamu mungkin suatu hari nanti punya masalah. Ibu nggak menunggu kamu punya masalah. Maksudnya ibu menunggu waktu-waktu di mana ketika kamu mengalami hari yang
bad mood gitu ya, kamu sharingkan itu ke ibu. Ibu akan senang sekali untuk menjadi teman cerita kamu ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. God bless you ya.